Apa sih tanda-tanda ikhlas? 3 tanda-tanda orang ikhlas. Antara pujian sama cacian bagi dia sama. Beramal bukan karena takut cacian, tapi beramal karena ngarepin ridho Allah. Ya, dia nggak ngelihat amalnya. Kalau berasa amalnya banyak, wah, gue sholat gue udah luar biasa nih. Saya terawih kagak bolong, itu berarti masih belum ikhlas tuh, masih kurang. Wah, ini Al-Quran hatam 3 kali, wah luar biasa. Dia ngelihat amalnya, masih berasa amalnya banyak. Bukan berasa dirinya masih kurang, bukan berasa dirinya masih belum ada apa, berasa amalnya udah banyak. Wah, sedekah gue udah luar biasa, gak ada duanya, orang kaya aneh. Lama-lama jadi Firaun akhirnya. Kita melanjutkan kajian hadis Sahih Al-Bukhari. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan farafa'a ilayhi ra'sahu qala wa ma rafa'a ilayhi ra'sahu illa annahu kana qa'iman faqala man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Sallu ala Rasulillah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah, perang yang di jalan Allah itu yang bagaimana ya Rasulullah? Perang di jalan Allah itu yang bagaimana? Karena perang di jalan Allah ini pahalanya besar ya, bidadari pahalanya, mati syahid ini bisa ngasih syafaat ke sekian keluarganya. Wah, hadis-hadis yang menunjukkan fadilatus syahadah, keistimewaan orang mati syahid, orang perang di jalan Allah nggak kehitung saking banyaknya. Ayat-ayat Quran aja, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, orang yang terburu di jalan Allah itu terbunuh, akan tetapi mereka hidup mendapatkan rezeki. Bukan cuma hidup, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya banyak. Cuman yang dapat fadilah-fadilah seperti itu, yang dapat keistimewaan seperti itu, orang-orang yang berjuangnya di jalan Allah fisabilillah. Mal qitalu fisabilillah. Ini sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mal qitalu fisabilillah, perang di jalan Allah yang model bagaimana ya Rasulullah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan. Karena di antara kami ya Rasulullah ada yang perangnya gara-gara emosi, ada yang perangnya gara-gara fanatisme golongan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam farafa ilaihi ra'sahu, Nabi ngangkat kepalanya. Wa ma rafa ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Kenapa Nabi ngangkat kepalanya? Karena Nabi posisinya duduk, yang nanya berdiri. Nah, Nabi tadinya lagi entah lagi nunduk, entah lagi ngadep ke depan. Tahu-tahu ada yang nanya begitu, Nabi ngangkat kepalanya, ngadep orang yang nanya. Akhirnya apa? Qala man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, yang perang di jalan Allah itu bukan mereka yang perang karena emosi, bukan mereka yang perang karena fanatisme golongannya, bukan. Maka yang di jalan Allah itu man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya, orang yang berperang supaya kalimat Allah ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya kalimat Allah la ilaha illallah, Islam maksudnya ulia, jadi tinggi. Dia berjuang buat Islam supaya Islam jadi tinggi. Fahuwa fisabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang betul-betul berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Ya, pelajaran yang pertama, ini Nabi ngajarin akhlak ke kita. Ada satu akhlak di sini nih. Waktu Nabi posisinya duduk, itu orang berdiri. Awalnya Nabi nggak ngelihat dia, tapi begitu Nabi diajak ngomong, Nabi ngangkat kepalanya, ngelihat orang yang diajak ngomong.
Nah, itu min akhlak al-muhadatsah. Termasuk akhlaknya ngomong, ngobrol, ngelihat muke. Nah, ngelihat mukanya. Ini zaman sekarang nih, ya Allah, ini nasihat termasuk buat diri saya sendiri. Kadang-kadang saya khilaf juga. Dan buat siapapun di antara kita zaman sekarang, orang diajak ngomong, ngelihatnya apa? Nah, ngelihatnya apa? Sampai sama orang tua begitu. Sampai sama suami begitu, sampai sama suami sama istri pun begitu. Anak sama orang tua begitu, sama guru begitu kadang-kadang. Lagi ngobrol ngelihatnya HP, betul apa kagak? Nah, itu kurang sopan, nggak sesuai sama akhlak Nabi. Nah, Nabi ngajarin kalau ngomong sama orang lihat mukanya, tatap mukanya. Nah, jangan ngomongnya kemana, mukanya kemana. Kecuali kalau lagi nyetir ya. Kadang-kadang ada yang kelebihan lagi. Kalau lagi nyetir diajak ngobrol, yang nyupir di depan, yang ngobrol di belakang sama dia, yang ngobrol sama supir. Iya, aneh begini emang. Iya, lu ngadep ya jalanan, jangan ngobrol ke belakang. Mulutnya aja ngomong, mukanya jangan ikut-ikutan ke belakang. Kadang-kadang ada yang begitu tuh. Saking semangatnya kalau ngobrol hati lagi nyetir, palanya ikut-ikutan nengok. Ya, jangan, kalau itu keadaannya lain. Kalau lagi nyetir ya tetap ngadep ke depan. Yang ngomong mulutnya bukan palanya yang ngomong. Hati ngadepnya tetap ke jalanan bisa ngobrol. Tapi di luar itu, ini nasihat buat kita semua, termasuk buat diri saya sendiri. Ya kalau kita ngobrol sama orang, apalagi sama orang tua, apalagi sama guru, apalagi sama orang yang kita hormati, ngelihat mukanya, lihat tatap mukanya. Jangan muke kemana, ngobrol kemana, itu bukan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Kecuali kalau memang nunduknya karena ta'zim, lain cerita tuh. Sebagian sahabat nggak berani natap Nabi SAW. Kenapa? Karena saking sungkannya sama Nabi. Sahabat itu nggak kuat lama-lama lihat Rasulullah SAW. Makanya yang nyeritain tentang sifat-sifat Nabi itu sahabat yang ngalamin Nabi masih kecil. Ketika sahabatnya masih kecil, ngelihat Nabi, dia tuh biasanya ngegambarin bagaimana sifatnya Nabi. Karena dia bisa mandang Nabi lama. Sahabat-sahabat yang lain nggak ada yang kuat mandang Nabi lama-lama. Saking bercahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saking haibahnya Rasulullah, wibawa Rasulullah. Nunduk, lain lagi cerita. Itu nunduknya bukan karena berpaling, nunduknya karena sungkan. Kita kadang ngobrol sama guru malah kita nunduk. Karena apa? Karena sungkan. Kalau itu nggak masalah, lain cerita. Tapi kalau gurunya nyuruh ngadep kemari ente, kalau aneh aja ngomong lihat aneh, itu berarti imtithalul amr. Imtithalul amr khairun min sulukil adab. Tapi di luar itu jangan sampai kita ngobrol mukanya kemana, mulutnya kemana, nggak sesuai dengan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Taib. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, meskipun syuf kita ini perang, nggak main-main. Yang dikorbankan nyawa, yang dikorbankan segala-galanya. Tapi kalau nggak tulus ikhlas karena Allah, nggak ada gunanya. Ibnu Athaillah As-Sakandari makanya mengatakan, ya, itu yang namanya amal itu ibarat suar, ibarat apa? Gambar doang, jasad. Kalau ibarat tubuh tuh ibarat jasad badan. Ruhnya apa? Ruhnya ikhlas. Maka amal tanpa ikhlas, catat baik-baik nih. Amal tanpa ikhlas itu ibarat ruh tanpa jasad. Itu amal tanpa ikhlas tuh. Sebalik dong. Ibarat jasad tanpa ruh. Kita beramal nih. Salat kah? Sedekah kah? Ngaji kah? Amar ma'ruf nahi munkar kah? Jihad kah di jalan Allah? Tapi nggak ada keikhlasannya, nggak ada niat yang tulus murni untuk Allah, nyari ridho Allah, ngarep pahala dari Allah. Itu ibarat jasad tanpa ruh. Jasad kalau tanpa ruh apa yang terjadi? Bangke. Jasad tanpa ruh itu bangke. Itulah perumpamaan, ya, amal tanpa keikhlasan. Makanya pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, saking beliau ngejaga ikhlas ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ahlan wa sahlan Habib Hussein. Fadhal Habib. Fadhal Habib.
Makanukum, ha? Ada waladkum? Nah. Sahih. Tafadhal Habib Husain. Ahlan wa sahlan. Beliau Habib Husain Ba'agil, beliau alumni Rubat Tarim. Mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur, sehat wal afiat insyaallah. Jadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, amal tanpa ikhlas, amal itu ibarat jasad, ikhlas itu ibarat ruh. Amal tanpa ikhlas, tanpa ketulusan untuk Allah Ta'ala, itu ibarat jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh artinya apa? Mayat, bangke, nggak ada artinya, nggak ada harganya. Jasad tanpa ruh nggak ada harganya. Begitu pula amal tanpa ikhlas, nggak ada harganya, selesai di situ ya ikhwan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini konteks perang bicaranya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah waktu lagi perang. Ini kan Nabi ngomong begini nih, kata Nabi, yang betul-betul jihad fisabilillah di jalan Allah itu yang tujuannya untuk i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Bukan karena emosinya, bukan karena fanatisme golongannya, bukan karena pengen menangin kelompoknya, tapi pengen meninggikan Islam, meninggikan la ilaha illallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah suatu saat waktu lagi perang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau udah mau nebas musuh nih di medan perang, lagi mau nebas musuh udah di depan mukanya, udah tinggal tebas doang. Apa yang dilakuin? Musuhnya ngeludah ke muka Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tuh, diludahin Sayyidina Ali. Kalau kita kan lagi mau nebas, diludahin, wah kebetulan kurang ajar lu, putus langsung. Sekalian emang lagi momentumnya, lagi mau kita hajar, diludahin sekalian makin dihajar. Betul apa kagak kalau gitu begitu? Sayyidina Ali enggak. Udah mau nebas nih, udah siap mau nebas. Tahu-tahu diludahin Sayyidina Ali. Berhenti beliau, nggak jadi nebas. Berhenti, habis itu Sayyidina Ali jalan. Ditinggalin tuh orang. Akhirnya ada yang nanya, ini levelnya kelasnya kelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Ada yang nanya sama Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa kau melakukan seperti itu? Itu musuh depan mata, udah tinggal ente tebas doang. Tapi nggak jadi ente tebas, begitu dia ngeludah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iya, aneh ini awalnya perang jihad mau bunuh dia karena Allah, karena lagi jihad nih buat ninggikan kalimat Allah. Tapi begitu dia ngeludahin ke muka aneh, nafsu aneh marah, emosi aneh di situ. Begitu aneh emosi, aneh mau ngebacoknya gara-gara melampiaskan emosi aneh. Maka sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditenangin dulu dirinya, nggak dilanjutin. Begitu emosinya reda, baru dilanjutin lagi sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Supaya apa? Saking beliau nggak mau sampai perangnya dia, ngebunuhnya dia karena pelampiasan hawa nafsu, karena emosi, karena kemarahan. Beliau pengen betul-betul perangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka ikhlas, ruh itu ikhlas. Ikhlas itu ruh daripada amal. Nggak ada gunanya amal kalau nggak ada ikhlas. La ilaha illallah. Begitu pula semuanya. Tapi Beb, bagaimana Beb kalau saya belum bisa ikhlas bagaimana? Apa saya tinggalin aja? Saya ini masih susah nih Beb. Mau ikhlas masih susah. Tapi sebelum saya masuk kemari, apa sih tanda-tanda ikhlas? Nah, ini di dalam kitab Al-Manhajus Sawi bi usul tariqat Sa'd al-Abi Alawi disebutkan dari Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala, thalathatun min alamat al-ikhlas, dicatat nih ada 3 tanda-tanda ikhlas. 3 tanda-tanda orang ikhlas. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dham minal 'ammah. Ciri-ciri orang ikhlas, antara pujian sama cacian bagi dia sama. Itu ciri orang ikhlas yang pertama. Bagi dia dipuji nggak bikin terbang, dicaci nggak bikin tumbang, itu berarti ikhlas. Dipuji kagak terbang, dicaci kagak tumbang, itu berarti ikhlas. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena ngarep pujian, beramal bukan karena takut cacian, tapi beramal karena ngarepin ridho Allah. Kalau tahu-tahu ada orang yang muji ya bodoh amat, nggak ada urusan, gua nggak ngarepin. Nggak bikin dia sombong.
Kalau tahu-tahu ada orang yang ngina, nggak bikin dia jiper. Kenapa? Nggak ada urusan. Gue ngamal bukan karena takut cacian dia, gue ngamal karena Allah. Itu salah satu ciri-ciri ikhlas. Bikin konten di YouTube, di Facebook. Kalau like-nya banyak, semangat. Like-nya dikit, kendor. Viewernya banyak, semangat. Viewernya dikit, kendor. Begitu komennya, wah dipuji-puji, semangat. Wah komennya ada yang ngina, panas. Wah malas dah, besok-besok gue kagak mau bikin lagi dah. Nah, itu namanya ada yang masalah dengan keikhlasannya. Orang ikhlas gak begitu. Salah satu ciri ikhlas, an yastawi indahul madhi wadzam. Ya, mau dihina, mau dicaci, bagi dia sama. Ya, tapi dia bukan karena salah ya, dia udah bener ya posisinya. Kalau ente salah kemudian ente diserang ya salah ente, sudah salah, itu introspeksi musinya. Bukan bertahan dengan kesalahan. Wah enggak, saya ikhlas, pokoknya saya kagak mau ngerubah. Lu tolol namanya. Lu salah, wajar diingetin orang. Guru lu ngingetin wajar, salah, rubah jadi baik. Ini bicara dia udah benar. Di ibadah, dinyampein hak, nyampein kebenaran, ngajar, dinyampein kebaikan. Tahu-tahu ada yang nyaci, bodoh amat. Kalau bahasa orang Sundanya sabudu teuing. Gak ada urusan. Dia dipuji, nggak bikin dia tinggi, nggak bikin dia sombong. Nah, jangan subscriber baru banyak dikit aja udah kagak mau nengok. Wow, sombongnya udah lain, gayanya udah lain. Nah, itu namanya ada sesuatu dengan keikhlasannya. Kira-kira jelas atau tidak? Itu yang pertama. Ciri-ciri ikhlas, istiwaul madhi wa dzam min al-'ammah. Yang kedua, wa nisyan ru'yatil a'mal fil a'mal. Ya salam. Ya, dia nggak ngelihat amalnya. Kalau berasa amalnya banyak, wah, gue sholat gue udah luar biasa nih. Saya terawih kagak bolong. Ah, itu berarti masih belum ikhlas tuh, masih kurang. Wah, ini Al-Quran hatam 3 kali. Wah, luar biasa. Dia ngelihat amalnya, masih berasa amalnya banyak. Bukannya berasa dirinya masih kurang, bukan berasa dirinya masih belum ada apa, berasa amalnya udah banyak. Wah, sedekah gue udah luar biasa, nggak ada duanya, orang kaya aneh. Lama-lama jadi Firaun akhirnya. Jelas atau tidak? Itu tanda ciri-ciri ikhlas, lupa sama amalnya. Orang soleh secara umum, bukan cuma ikhlas saja, orang soleh secara umum. Orang soleh itu gampang lupa sama perbuatan baiknya, tapi nggak lupa sama dosanya. Itu ciri-ciri orang soleh tuh. Orang soleh itu kalau berbuat baik dia kagak inget-inget, nggak diungkit-ungkit. Jadi berasanya kurang, terus akhirnya motivasinya apa? Karena berasanya belum beramal apa-apa, akhirnya pengennya beramal terus. Nah, tapi kalau ada dosa kecil aja, dosa diinget terus sama orang soleh. Takut ya Allah, kalau sampai ada dihisap habis, ya Allah ya Rabb. Kalau sampai ada dihisap hancur ada nih, Allah ya Rabb. Walaupun dosa kecil terus diingat supaya terus-terusan istighfar sama Allah Ta'ala. Nah, kalau orang poleh sebaliknya, orang-orang yang nggak benar sebaliknya, beramal dikit aja, waduh, ngasih 3 tahun 4 tahun lalu ngasih kagak seberapa, 50.000. Lu kagak inget dulu lu gua kasih duit, waduh, udah kayak ngasih detak jantung. Ngasih udah 4-5 tahun masih diinget-inget. Itu namanya kagak ikhlas. Jelas atau tidak? Giliran dosanya yang segede-gede alaihim gambreng, segede gaban dia kagak inget. Itu tanda kurang ikhlas. Berusaha bagaimana caranya jangan inget amal kita, lupain, karena kita masih dikit dibandingin nikmat yang Allah kasih ke kita, dibandingin dosa kita, amal kita dikit. Udah dikit pakai mau diungkit-ungkit, nggak pantas. Yang ketiga, waqtida'u thawabil amali fil akhirah. Ya, orang ikhlas tuh cirinya yang ketiga, ngarep balasan amalnya di akhirat, bukan di dunia. Gue udah kasih tuh dia, kemarin gue kasih duit, gue datang nggak dihormatin, itu berarti ngarep balasannya di dunia atau di akhirat tuh? Dunia, belum ikhlas namanya kalau begitu. Wah, kemarin gue udah gampangin urusannya, gue udah bantuin, tapi giliran gue begitu. Kalau masih ngarepin balasan di dunia tuh, itu namanya ikhlasnya belum benar-benar 100%. Kalau orang ikhlasnya 100%, ngarepin balasannya di akhirat. Itu 3 ya. Ada berapa tadi ciri-ciri ikhlas? 3. Yang pertama, antara pujian sama cacian sama, nggak ada bedanya bagi dia, nggak ngaruh. Pujian nggak bikin terbang, cacian nggak bikin tumbang. Yang kedua, ciri ikhlas
ya lupa sama amal baiknya, ya nggak gampang ngungkit amal baiknya, tapi dosanya diingat terus supaya dia istighfar. Yang ketiga iqtida'u thawabil amali fil akhirah, mengharapkan pahala dari sebuah amal di akhir. Ada lagi yang keempat nih, dikasih. Yang keempat nih sebagian ulama menyebutkan, ini bukan omongannya Dhunnun Misri, kalau tadi Dhunnun Misri, sekarang yang keempat, al-mukhlis huwa alladhi yaktum hasanatih kama yaktum sayyi'atih. Orang ikhlas itu yang nutupin kebaikannya sebagaimana nutupin keburukannya. Itu tanda orang ikhlas tuh. Kebaikannya ditutup, jangan sampai orang tahu kebaikannya. Dia nutupin kebaikannya sebagaimana nutupin aibnya. Kita nih manusia kalau punya aib kita tutup apa kagak? Tutup. Malu nggak kalau ketahuan orang? Malu, kita punya aib kita tutup. Bagaimana caranya aib kita nggak ketahuan orang? Bagaimana caranya borok kita nih orang nggak ada yang tahu, cukup kita mau Allah Ta'ala. Nah, salah satu ciri orang ikhlas yang keempat, dia tutupin kebaikannya sebagaimana nutupin kebobrokannya. Itu diantara ciri-ciri ikhlas. Karena dia nggak pengen amalnya itu buat dilihat orang. Kalaupun harus terlihat bukan karena dia perlihatkan, bukan. Kalau urusan Allah yang memperlihatkan lain cerita. Itu Allah yang pengen memperlihatkan ke orang lain, tapi bukan itu kepengenan dia. Bukan sengaja pengen diposting supaya dipuji, supaya dipuja, supaya disanjung. Lah, orang ikhlas dia tutup kebaikannya sebagaimana nutup keburukan. La ilaha illallah. Ini ada lagi nih ciri yang kelima nih. Ciri ikhlas yang kelima, man ra'a nafsah minal mukhlisin kana minal mura'in. Siapa yang ngelihat dirinya ikhlas berarti dia riya. Siapa yang ngelihat dirinya aneh ini ikhlas, aneh ngerjain ini ikhlas bener-bener dah, demi Allah dah ikhlas. Batal tuh sumpah ente. Karena orang ikhlas nggak pernah ngerasa ikhlas. Ciri yang kelima berarti ciri orang ikhlas kagak pernah ngerasa ikhlas. Kalau udah ngerasa paling ikhlas berarti kagak ikhlas tuh. Ciri orang ikhlas, ma yarana anna nafsahum minal mukhlisin. Dia nggak lihat dirinya termasuk orang yang ikhlas. Aneh ini bener-bener ya Allah, aneh ikhlas. Wallahi demi Allah, dah demi Nabi. Wah, apalagi sumpah mati begini udah aneh ikhlas. Nah, itu bohong, itu udah bohong namanya. Orang ngerasa ikhlas aja bohong, apalagi sampai sumpah-sumpah. Mengagungkan seolah-olah dirinya ikhlas, ya, itu tanda dia bohong. Tapi kita nggak usah suzon sama orang. Ini timbangan kita pakai buat diri kita sendiri sama buat ngedidik orang-orang di sekitar kita. Kalau kita lihat ada orang ibadah, kita husnudzon, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon itu selama sesuatu zahirnya baik, zahirnya nggak ngelanggar syariat, kita husnudzon, sangka baik. Nah, kecuali kalau zahirnya memang udah buruk, dia lagi ngelakuin maksiat, bukan husnudzon, nahi munkar tong, tegur. Man ra'a minkum munkara, bukan kata Nabi fal yuhsin dhannah. Nabi nggak pernah bilang begitu. Siapa yang lihat kemunkaran husnudzon aja. Nabi nggak ngomong begitu. Kata Nabi man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada zahir maksiat kelihatan depan mata kita, tegur, nasihatin, bukan husnudzon. Urusan abis itu kita husnudzon, oh abis itu mungkin dia tobat, dia jadi orang baik, itu baru husnudzon. Tapi ketika ada maksiat depan mata kita, tegur, nasihatin. Baik-baik dengan akhlak, bukan berarti kita lagi omel-omelin. Kecuali kalau udah nggak bisa dibilangin baik-baik, baru mesti dikencengin. Nah, tapi kalau ada orang zahirnya baik, zahirnya dia melakukan kebaikan, hadir majelis, ke masjid, sedekah, ibadah, zahirnya selama zahirnya baik, jangan kita suudzon, kita husnudzon. Yang dia lakuin memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiar dakwah, kita lihat ada ustadz, ada ulama dakwah di media sosial. Wah, ini ustadz nih nggak ikhlas nih, masa dakwanya ditunjuk-tunjukin. Ya kalau ustadz kagak nunjukin dakwanya, ya ini isinya dangdut semua tuh medsos. Betul apa kagak? Bagaimana orang bisa ngaji pakai online? Sekarang semuanya online. Husnudzon. Kalau yang begitu yang zahirnya baik, husnudzon. Ini timbangan kita pakai buat nimbang diri kita. Udah ikhlas kita belum untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap liqa'a rabbih, nanti ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya ketemu Allah di surga, ru'yatullah fil akhirah, maka falyamal 'amalan salihan, hendaknya dia beramal saleh, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan ibadahnya
dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa kagak? Paham? Nah, la ilaha illallah. Beb, sekarang bagaimana Beb? Kan kalau amal nggak ikhlas sia-sia kata antum Beb. Amal nggak ikhlas sia-sia. Bagaimana ya Habib? Sekarang saya ngerasa kalau saya amal ada aja godaan setan tuh. Pengen dilihat lah, pengen didengar lah. Berarti belum ikhlas dong. Kalau belum ikhlas berarti sia-sia dong. Kalau sia-sia ya udah dah nggak usah amal dah. Saya nih ngaji nih Beb, bulanan di Huraidhah. Pengennya ikhlas, tapi kadang-kadang ada aja di hati. Kebetulan calon mertua hadir di situ biar dilirik. Nah, ada aja begitu Beb. Pengen begini, pengen begitu. Ada aja. Saya mau ngaji, mau ibadah, ada aja bisikan. Ya udah dah, daripada saya riak, takut suul adab sama Allah, mendingan gak usah beramal dulu dah. Bagaimana tuh kalau seperti itu? Saya ingat pernah disampaikan oleh guru kami Syekhuna Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah ta'ala. Waktu saya ngaji Ihya Ulumuddin juz 3 ketika ngaji sama beliau di Dalwa dulu, waktu itu pas lagi bahas masalah riya, karena juz 3 Ihya itu bahasnya khusus penyakit-penyakit hati, muhlikat, hal-hal yang bisa menghancurkan seorang hamba di dalam perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika itu beliau bahas ini, beliau ngutip satu cerita. Ada seorang syekh, saya mungkin udah pernah nyeritain di sini, nggak apa-apa sekali lagi saya ceritain biar ini jadi bekal buat hidup kita. Ada seorang syekh ngajar. Oh iya, ya, baik. Sampai mana tadi tuh? Seorang syekh. Ada seorang syekh lagi ngajar. Begitu syekhnya lagi ngajar, muridnya banyak. Uang ngajarnya luar biasa, mumtaz, istimewa. Cara dia ngajar tuh istimewa, luar biasa. Singkat cerita, ketika dia ngajar, karena alim, cara ngajarnya enak, muridnya banyak, muridnya semua terpana sama dia. Pertengahan ngajar terlintas di hatinya. Apa yang terlintas di hatinya? Saya ini hebat ya, murid saya banyak, murid saya semuanya terpukau dengan penjelasan saya. Hebat saya, luar biasa nih. Masya Allah, tabarakallah. Ujub, bangga diri, gak ikhlas. Lanjut lagi ngajar. Yang namanya orang alim tuh sering mendapatkan lintasan-lintasan hati. Singkat cerita begitu lanjut ngajar, terbesit lagi di hatinya, ya Allah, saya ini kagak ikhlas ngajar bukan karena Allah nih. Saya berasa diri saya hebat. Saya ngajar karena berharap dipuji, dipandang baik oleh murid-murid saya. Saya nggak ikhlas nih bukan karena Allah nih kalau begitu nih. Ya udah deh kata beliau, saya tutup aja di majelis. Daripada akhirnya saya ngajar nggak ikhlas, bukannya dapat ridha Allah malah dapat murka Allah. Udah saya tutup aja di majelis. Singkat cerita beliau tutup majelisnya. Pulang ke rumah ini syekh. Begitu di rumah ada gurunya, ada orang tuanya ulama juga. Cuman orang tuanya ini ulama udah sepuh. Orang kalau udah sepuh tuh makin sepuh, spiritualnya makin kental, makin dalam. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu sampai ke rumah ditanya bapaknya, nak kenapa kok Kak ngajar? Kata anak tadi, iya ayah, saya tadi lagi ngajar, tapi saya ngerasa saya nggak ikhlas dalam ngajar. Karena saya nggak ikhlas, mendingan saya berhentiin aja majelis. Daripada saya dapat murka Allah nggak ikhlas, mendingan saya nggak usah ngajar dah, udah berhentiin aja majelis. Apa kata bapaknya? Bapaknya bilang begini, nak kamu tahu tadi begitu kamu ngajar nggak ikhlas, setan girang. Begitu ngajar nggak ikhlas, setan girang. Tapi begitu kamu berhentiin majelis, setan pesta. Mana yang lebih parah? Sekedar girang atau pesta? Pesta. Artinya apa? Lu ngajar nggak ikhlas salah, tapi masih ada kebaikan di situ. Orang masih dapat ilmu. Orang yang duduk di majelis kamu masih ada di majelis rahmat. Tapi begitu lu berhentiin majelis, engkau mencegah manusia dari kebaikan. Emang itu yang dipengenin setan, pesta itu setan seade-adenya. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil dari sini apa? Bahwasanya ya,
Jangan gara-gara takut nggak ikhlas kita berhenti beramal. Mau sampai kapan? Ente mau amal nunggu ikhlas dulu sampai mati nggak beramal ente. Karena setan nggak bakal berhenti ngegoda kita terus-terusan. Beramallah, yang ngajar, yang ibadah, yang dakwah, yang jihad, yang bantu orang, sambil nata hati belajar ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Terus gak berhenti. Nata hati itu gak bisa berhenti terus, karena setan ngegodanya gak bakal berhenti. Bahkan makin gede seseorang, makin alim, makin soleh, setan yang ngegoda makin gede juga. Jadi jangan terus sambil belajar, sambil nata hati, sambil belajar, sambil nata hati, sambil belajar, sambil nata hati, sambil minta pertolongan Allah Ta'ala supaya diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas atau tidak? Makanya di sini di Manhajus Sawi disebutkan min makaidi syaitan tarkul amali khaufan min an yaqulan nas innahu murai. Ya, termasuk godaan setan, ya, termasuk tipu daya syaitan. Min makaidi syaitan, yang tadi setan pesta nih. Min makaidi syaitan, termasuk tipu daya setan, tarkul amali, ninggalin amal, khaufan min an yaqulan nas, karena takut ada orang yang bilang innahu murai, di riya. Gara-gara takut dibilang riya, akhirnya ditinggalin amal. Nah, itu termasuk tipu daya setan. Kenapa? Li'anna tathiral amali min nazaati syaitan bil kulliyah muta'adzir. Karena kita mau ngebersihin amal kita dari godaan setan sepenuhnya susah. Mau sepenuhnya hati kita bersih 100% susah. Ya, sambil pelan-pelan, sambil ditata, tingkat ikhlasnya nanti makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat, makin lama sambil meningkat. Sambil tingkatkan muraqabah kepada Allah, sadar kalau dia amal tapi nggak ikhlas, buat apa? Pujian orang apa gunanya? Cacian orang nggak bisa memberikan kemudaratan kepada dia. Sambil ditata hatinya, gue bakal mati, ini amal untuk bekal gue nanti kalau udah mati, yang akan jadi teman di kuburan. Ini amal nanti yang akan jadi teman ketika kita nyebrang di jembatan Shiratul Mustaqim. Ini amal nanti yang ikut ngebantu ketika amal kita ditimbang nanti di akhirat. Jangan sampai amal buruknya lebih berat daripada amal baik. Kalau sekarang saya ngarepin pujian orang, sekarang saya ngarepin dilihat sama orang, sekarang saya ngarepin dinilai baik sama orang, nanti apa yang saya dapat di kubur, apa yang saya dapat di akhirat, apa yang saya dapat ketika ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan, sambil amal, sambil terus tanamin seperti itu dalam hati kita. Jelas ya? Jadi 100% mau terhindar dari godaan setan susah. Maka falau waqafna al-ibadata 'ala al-kamal la ta'addara al-ishghal bi syai' min al-ibadat. Kalau kita nunggu sempurna dulu, wah kagak ibadah-ibadah. Kalau nunggu sempurna dulu kagak ibadah-ibadah, nunggu ikhlas 100% dulu enggak ibadah-ibadah. Wa dzalika yujibul batala allati hi aqsa gharadi syaitan. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya dia malah jadi enggak ibadah sama sekali. Itulah yang dicita-citakan oleh setan. Qala Sayyidul Imam Ma'arif billah Ahmad bin Hasan al-Attas, man qaddama al-ikhlas 'ala al-'amal ma tayassar lahu al-'amal. Barang siapa yang mau amal nunggu ikhlas dulu, tar dah. Saya belum ikhlas enggak mau sholat dulu dah. Saya belum ikhlas enggak mau khidmat dulu di majelis. Saya belum ikhlas enggak mau ke majelis taklim dulu dah. Saya belum ikhlas enggak mau pakai jilbab dulu dah. Ntar pakai jilbabnya kalau udah ikhlas aja. Saya belum ikhlas, saya nggak mau sedekah dulu dah. Nah, kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, man qaddama al-ikhlas 'ala al-amal ma tayassar lahu al-amal. Orang yang kalau nunggu ikhlas dulu baru mau beramal, ujung-ujungnya kagak beramal-amal. Kebanyakan mikir kagak ibadah-ibadah ente urusannya. Jangan begitu caranya. Ikhlas memang harus. Tapi caranya bagaimana? Diajarin sama beliau. Wal yabtadi' bil amal awalan. Mulai dulu amal, yang sholat, yang ibadah, yang zikir, yang pakai jilbab, yang nyenengin orang, yang sedekah. Habis beramal, tsumma yutalib nafsahu bil ikhlas, sambil dia nuntut hatinya supaya ikhlas. Kata Habib Ahmad bin Hasan, wala yutlubul insan al-kamal la min nafsihi wala min ghairihi. Ya, orang jangan terlalu pengen perfeksionis. Tahu perfeksionis? Ya, nuntut sempurna. Kita maksimal dalam berbuat baik harus itqan, namanya ihsan. Kalau ngerjain apa-apa itu maksimal.
sebisa mungkin, sebaik mungkin. Tapi jangan kelebihan perfeksionis. Pengennya pokoknya yang sempurna. Kalau nggak sempurna mendingan nggak usah. Jangan, kata Habib Muhammad bin Hasan, la min nafsi wala min ghairi. Ente jangan terlalu nuntut perfeksionis dari diri ente atau dari orang lain. Jangan. Kenapa? Fa innahu idza talabahu min nafsi ma amil. Orang kalau terlalu perfeksionis, standar itu diterapkan buat dirinya, ujung-ujungnya nggak amal-amal. Kerjain aja dulu, nanti lama-lama sambil makin bagus, makin baik. Kerjain aja dulu, mulai aja dulu. Kalau udah boleh nanti dibantu sama Allah Ta'ala. Orang mau bangun rumah, ntar lu dah, saya nggak mau bangun rumah dulu. Kalau belum kumpul 55 miliar supaya rumah saya kayak Raffi Ahmad, saya kagak mau bangun rumah dulu dah. Ujung-ujungnya orang begitu, apa yang terjadi? Kagak bangun-bangun. Terlalu perfeksionis dari awal. Jangan, mulai dulu sambil perbaikin pelan-pelan. Nanti rezeki datang di tengah jalan. Wa in talabahu min ghairi ma kabura ahadun fi 'ainih. Kalau terlalu perfeksionis nerapin standar ke orang lain, nanti ujung-ujungnya istahqaran nas, ngeremehin orang. Dia terlalu naruh standar yang tinggi ke orang lain. Akhirnya orang nggak ada yang bagus di mata dia. Semuanya jelek, semuanya kurang aja. Ujung-ujungnya istahqaran nas, ngeremehin orang. Bagus apa nggak begitu? Nggak bagus. Kata Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas, ente jangan terlalu perfeksionis buat diri ente, jangan terlalu perfeksionis buat orang lain. Kerjain sambil nanti pelan-pelan diperbaiki dengan harapan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Tapi bukan berarti ini perintah dari beliau supaya kerja asal-asalan, bukan berarti begitu ya. Jangan disalahartikan. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Di dalam hadis Nabi mengatakan Allah tuh senang kalau ada hambanya melakukan suatu amal dilakuin dengan baik, dengan bagus. Kerjain yang totalitas, jangan setengah-setengah. Allah senang sama hamba kalau ngerjain sesuatu totalitas, jangan nanggung. Jangankan Allah, manusia aja kalau lihat orang totalitas senang apa kagak? Senang. Nih tukang kerjanya bagus nih, bebeneran kalau kerja dia. Nih anak nih khidmahnya bagus nih, bebeneran deh kalau khidmah. Bos kalau ngelihat anak buahnya totalitas kerja, senang apa kagak? Senang. Apalagi Allah. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah senang kalau ada hambanya yaitu itqan dalam amal. Kalau beramal itu totalitas, serius, bener-bener ngerjain sesuatu. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain tadi jangan juga terlalu naruh standar yang perfeksionis sampai akhirnya dia nggak amal sama sekali. Mulai dari apa yang dia bisa lakukan sambil sedikit-sedikit diperbaiki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Mudah-mudahan Allah berikan kita ikhlas insyaallah. Mudah-mudahan Allah tuntun hati kita untuk ikhlas di dalam ibadah, ikhlas dalam sedekah, ikhlas dalam sholat, ikhlas di dalam ngaji, ikhlas di dalam menjalankan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jelas atau tidak? Insyaallah.